Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Khalifah. Kalian bisa panggil dengan nama Bu Iva saja. Dan saya akan mengajar mata pelajaran IPS. Di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Untuk IPS kelas 7, materi yang akan kita pelajari ada 4 bab. Yang pertama, manusia, tempat dan lingkungan. Yang kedua, interaksi sosial dan lembaga sosial. Yang ketiga, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Keempat, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk semester ganjil, kita hanya belajar di bab 1 dan bab 2 saja. Untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal yaitu 70. Artinya minimal nilai yang kalian peroleh harus 70 sehingga dikatakan tuntas. Yang lebih baik adalah lebih dari 70. Untuk penilaian kita sepakati ya, Bu Iva akan melihat absensi, tugas, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan bab yang pertama, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Dalam materi bab pertama yang kita pelajari, subbab pertama tentang pengertian ruang dan interaksi ruang. Sebelum melanjutkan, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran materi ini. Yang pertama, memahami dan menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh interaksi antar ruang di wilayahnya. Yang keempat, menjelaskan kondisi saling bergantung dalam interaksi ruang. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sungai, ada gunung, ada gedung-gedung di perkantoran. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ruang? Ya, ternyata ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Yang kedua, tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan apa yang kalian temukan dari gambar di atas yang berhubungan dengan pengertian ruang, jawabannya adalah sudah saya sebutkan tadi, dan ternyata ruang tidak terbatas oleh tembok, oleh dinding, oleh atap, dan lain sebagainya. Saat kita berada di luar, itu juga kita sedang berada di ruang, karena ada atmosfer. Ya, interaksi antar ruang. Di antara kita, di antara kalian, ada yang tinggal di wilayah pegunungan.
atau ada yang tinggal di wilayah kelautan atau pantai. Tentu saja kebutuhan masing-masing di wilayah tersebut berbeda. Demikian juga kondisi sumber daya alamnya juga akan berbeda. Karena perbedaan sumber tadi, baik sumber daya alam, kondisi, kebutuhan, dan lain sebagainya, maka diperlukan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang mempunyai syarat. Yang pertama adalah complementarity atau saling melengkapi. Disebut saling melengkapi karena jika ada perbedaan komoditas yang dihasilkan, dapat melihat, mencari, atau memenuhi kebutuhan dari wilayah yang lainnya. Syarat yang kedua adalah intervening opportunity atau kesempatan antara, yaitu dengan melihat lokasi alternatif yang ditawarkan yang menjadikan lebih baik. Yang ketiga syaratnya adalah transferability, kemudahan transfer, yaitu adanya pengangkutan barang atau pergerakan orang sehingga lebih menguntungkan. Ini merupakan syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa dimensi ruang itu sangat luas sekali. Dan interaksi antar ruang memudahkan makhluk hidup, termasuk kita manusia, untuk memenuhi kebutuhannya. Jika tidak ada interaksi antar ruang, kalian bisa membayangkan jika kita membutuhkan suatu produk atau kebutuhan yang tidak tersedia di wilayah kita, bagaimana untuk melanjutkan kehidupan kita. Nah, ini yang dimaksud bahwa interaksi antar ruang itu dapat memudahkan makhluk hidup memenuhi kebutuhannya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Minggu depan insya Allah kita bertemu lagi dalam materi yang lebih luas lagi. Tetap jaga kesehatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.